Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Nusra dimanapun Anda berada, untuk malam ini kembali kita di program Ngopi Malam, Ngobrol Puisi Malam seperti biasa Kamis. Dan kali ini kembali hadir pengasuh Ngopi Malam, ada Bang Rama malam ini bersama kita dari saat sekarang hingga nanti tuntas programnya. Silakan Bang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita kembali ketemu di 102,8 FM di Radio Nusra ya, Radio Nusra Musik dan Informasi. Malam ini kita kembali pada acara Ngopi Malam, Ngobrol Puisi Malam. Ngopi Malam pada edisi 16 Juli 2020 dengan tema Duka untuk Mas Samba ya. Pada kesempatan ini kita masih berduka karena terjadi musibah bencana yang ada di Masamba sana. Untuk rekan-rekan yang insan Nusra yang ada di mana saja berada, kita gabung kembali setiap Kamis malam ya, setiap Kamis malam jam 20:30. Jadi malam ini saya ditemani oleh sebelah kiri ya, ini Afik Noval, kemudian Khadijah ya, Khadijah yang dulu pernah juga pada acara Ngopi Malam, dan Sahrani Mamaru. Penggagas tema malam ini adalah Afik Noval. Ya, dia punya tema Duka untuk Mas Samba. Duka untuk Mas Samba. Jadi ada keinginan memang kita mengucapkan Mas Samba, tunggulah aku ingin menjenguk hatimu. Iya. Silakan Fik. Ya, jadi tema hari ini adalah Duka untuk Mas Samba. Karena kita berangkat dari yang namanya puisi, puisi harus selalu tidak alpa terhadap ide-ide kemanusiaan, isu-isu kemanusiaan. Makanya dengan adanya musibah yang menimpa Mas Samba hari ini, indera dari puisi itu tidak bisa tidak boleh luput dari penangkapan inderanya terhadap persoalan terhadap kemanusiaan ini. Dengan adanya kesadaran kita untuk berbicara duka tentang Mas Samba, kita akhirnya bisa mengatakan kita punya upaya untuk mengembalikan ruh puisi kepada hakikatnya lah, kurang lebih begitu. Nah, ide saya bahwa hari ini Mas Samba itu seperti kita luput atau alpat untuk mengingatnya kembali. Padahal di sana terkenal durian ya. Terkenal dengan banyak kekhasannya, keunikannya. Dengan durian Mas Samba. Terkenal juga dengan dandutnya ya. Mas Samba. Saya tidak mengatakan bahwa musibah hari ini adalah sebuah momentum, tapi saya mengatakan bahwa Mas Samba hari ini butuh pertolongan kita dengan ketulusan dan kejujuran. Kira-kira seperti itu untuk awalnya. Iya. Khadijah ya, ke Khadijah saya sedikit ini ya, cerita-cerita persoalan kemanusiaan ini. Semua manusia punya hati, punya jiwa, tentunya tersentuh dengan kondisi-kondisi kemanusiaan yang ada tentunya ya. Dengan kondisi-kondisi kemanusiaan yang ada ya. Khadijah silahkan jelaskan kira-kira apa rasa hati Khadijah melihat kondisi Mas Samba saat ini. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Tentu saja saya merasa sangat sedih karena jujur saja Mas Samba adalah tempat saya di mana saya merasakan bahagia. Karena pada waktu itu di saat ada kegiatan di sana, dan kemudian saat di Mas Samba saya terpilih untuk menjadi seseorang yang penuh dengan tanggung jawab, menjadi seorang wakil ketua Forum Anak Sulawesi Selatan. Di sana saya menemukan bahwa Mas Samba adalah tempat di mana saya terpilih menjadi seseorang yang penuh tanggung jawab dan seseorang yang betul-betul merasakan kebahagiaan, karena tidak ada yang bisa saya ceritakan
selain mengucapkan kata bahagia di kota Masamba ini, Masamba. Kegiatan apa saat itu? Saat itu mengikuti Forum Anak Sulawesi Forum Selatan. Anak itu apa? Forum Anak itu? Ya, Forum Anak itu adalah sebuah forum yang masih berusia anak, yang masih berusia anak, di mana semua anak Sulawesi Selatan, perwakilan anak Sulawesi Selatan, yang kebetulan tuan rumahnya di situ adalah Masamba, Luwu Utara. Di situ juga pemilihan untuk memilih. Sewaktu itu ketuanya dari Makassar dan wakil ketua alhamdulillah Pare-Pare, sekretarisnya Bantaeng. Dari situ. Forum Anak ya. Iya, betul yang sekali. diinisiasi oleh KB Dinas KB ya. Tidak masuk di situ ya. Iya, jelas lah Pak. Oleh Dinas KB kalau enggak salah. DP3A. Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan ya. Namanya biasanya dulu KB. Iya. Terus lanjut ya. Dan pada saat saya ceritakan ya, dan pas di Masamba itu saat itu saya merasakan bahwa disinilah jati diri saya. Kenapa? Karena di Masambala semua dari pikiran saya, hati saya semua terbuka. Karena ya sudah saya katakan tadi bahwa Masamba itu adalah tempat di mana saya berbahagia, di mana saya tahu bahwa ternyata saya sudah menjadi seseorang yang penuh tanggung jawab. Nah, setelah saya melihat Masamba ini terkena musibah, saya sangat sedih dan saya punya sebuah, mungkin hanya satu paragraf, saya bacakan ya, tentang Masamba ini ya. Sedikit saja. Sebelum membaca puisi silakan. Rinduku yang liar dihempas ombak besar, bayang-bayang rindu yang biru. Sementara beribu catatan tentang Masamba. Ketika berdiri di tengah era, tak banyak kota jaya perkasa. Indah, bersih, terkadang terlupa. Pandangku untuk Masamba. Tapi sedikit saya mau mengulik ini ya, anak muda ini, anak muda yang katanya waktu itu begitu merasa bahagia, merasa disitulah titik awal keberangkatan sebuah tanggung jawab. Kondisi alam yang begitu itu penyebabnya apa sih? Kondisi alam. Gimana maksudnya tuh? Iya. Ini kan kondisi alam sekarang kan kita tahu semua Masamba. Dulu Masamba ini kan sekarang dalam kondisi terkena musibah bencana banjir yang berawal dari bukit turun ke bawah. Itulah kondisi masa kini Masamba. Menurut Khadijah ini kira-kira pandangannya gimana? Milenial ini. Mungkin ada penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya sendiri adalah kita sendiri tentunya. Betul kita tidak? Sendiri, Betul tidak? Kenapa? Karena kita adalah manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan sudah diciptakan peraturan-peraturan dari Tuhan itu sendiri. Nah, saat peraturan itu muncul, sekarang bagaimana kita jadi manusia ini bisa mematuhi peraturan itu? Nah, konkretnya karena semua pendengar tidak sama cara berpikir kita Jadi konkretnya gimana? Itu bahasa puisi boleh, tetapi bahasa konkret di masyarakat tidak bisa. Kira-kira gimana konkretnya? Komunikatif lebih mudah dicerna. Kira-kira penyebabnya itu apa tuh? Penyebabnya apa kira-kira? Dari kita. Ya udah dari kita. Dari manusia itu sendiri. Pertama kalau memang manusia. Manusia itu kenapa sih bisa jadi penyebab? Ya karena perilaku ya. Betul, karena perilakunya. Perilaku apa yang membuat semua orang bagus-bagus kok baik-baik? Itu tergantung dari pribadi masing-masing lagi. Kalau misalnya semua orang itu bisa baik-baik saja, kenapa masih ada sampah di luar sana? Kalau semua orang masih baik, kalau semua orang itu memang baik. Dia kan sadar tanggung jawab kan? Karena kita sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tapi kita harus memilah ya, memilah bahwa ini manusia yang baik dan ini manusia yang belum bukan tidak baik, belum akan menuju baik karena semua manusia itu baik. Atau menuju pada lebih jahat lagi. Enggak juga. Untuk selanjutnya saya kira-kira menurut Pak Saran biar lebih konkretnya ini masalah Masamba. Kalau saya sih terjemahkan saja ya dari Khadijah. Pendapatnya itu. Saya terjemahkan dari Khadijah. Kalau saya kan gini, ada korban, ada pelaku. Di dua musibah ini jangan dulu langsung ke transadental kepada Tuhan.
bahwa ini murka Tuhan. Ya, tidak. jadi berarti tidak sama ya. Ini kan enggak lah, dia kan tadi mengatakan ya, perilaku manusia. Nah, kemudian betul. Dengan yang di atas. Ya, udahlah. Tatip dengan Tuhan kan ya, tadi. Ya, jangan ngomong dulu. Sudah. Ya, silakan. Bicara, ya, silakan. Sekarang menurut pendapat Anda. Oh, ya. Oke nih. Ini intinya adalah duka. Ya. Duka ini sebenarnya tidak boleh saling menyalahkan, tapi bagaimanapun juga ada proses penyadaran. Ya. Bahwa pasti ada pelaku dan ada korban dari itu. Prosesnya mudah. Manusia yang berbuat, dampaknya juga ke manusia. Yang jelas di sana yang namanya perusakan alam pasti akan terjadi. Yang menjadi masalah adalah kok bisa berpuluh-puluh tahun terjadi hal-hal yang merusak alam itu. Kan tidak mungkin kan, Mas Samba kan baru sekarang mendapat musibah seperti itu. Dulu-dulu tidak pernah. Berarti ada juga yang keliru, ada yang hilap di sana. Yang kemungkinan secara berjamaah tidak disadari, nanti disadari setelah adanya musibah ini. Maka saya sangat percaya bahwa pasti ada aktor pelaku manusia juga yang dalam konteks adalah manusia yang kurang baik, kurang bertanggung jawab, kata Hadijah. Dan ada korban yang manusia juga adalah orang-orang yang maaf, ada yang mungkin tidak memiliki lagi kesempatan untuk menjadi orang baik karena sudah menjadi korban, ada yang tewas. Itu baru manusia, belum lagi gimana hamba Tuhan yang lain dari perbuatan sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab membabat hutan seenak perutnya. Sisi manusia. Sekarang manusia. Sisi alam. Sisi alam, sebenarnya alam itu kan kita lah manusia jangan terlalu hebat bahwa kita merawat alam. Alam bisa merawat dirinya sendiri. Yang kita adalah toleransi terhadap alam. Kita hanya toleran kepada alam kan? Berarti selama ini tidak ada toleran ini ya? Ya kalau setiap daerah terjadi bencana. Gini aja Bang Rama, percaya bahwa pada setiap daerah yang terkena bencana ada penyakit sosial yang terjadi di sana dan ada penyakit politik kebijakan yang terjadi di sana. Ya saya potong itu. Saya percaya itu. Pasti ada. Will itu untuk politik kita singkirkan. Ya. Kita tidak bicara politik, kita hanya bicara kata-kata, bicara masalah puisi, bukan persoalan takut dan tidak takut dengan politik. Persoalannya kita nanti bias. Tapi kan ya, gini, sebenarnya tidak bias Bang Rama. Ya. Inilah yang harus ditangkap oleh penyair. Ada akumulasi persoalan di sana, ya kan? Gimana, Fik? Boleh, tetapi untuk acara ngopi malam saya yang memprotek. Saya yang memprotek untuk persoalan politik. Saya tidak ingin membias ini persoalan ini ya. Tidak ingin membias persoalan politik kemana-mana. Karena kalau kita bicara persoalan politik kita akan kemana-mana dan kita bukan ahli politik. Ya kita hanya bisa pada kata-kata. Untuk itu saya serahkan pembacaan puisi pertama pada Fik Noval. Kita dengerin ya. Sungai-sungai rindu dari Masamba. Sungai-sungai rindu datang dari hulu. Ingin berbicara pada duka. Apakah ingatan hanya milik cobaan? Di sini, kenangan bisa kita miliki bila kita bertanya, apa yang kau punya? Kali ini Mas Sambah dengan tabah terus bertanya, sebab kita banyak alpa. Ia berpesan kepada hujan, serahkanlah ramu, agar kita bisa hanyut bersama-sama. Menyampaikan kabar-kabar lupa mereka. Sekian. Ku tahu semua, ku tahu
hati, namanya yang indah, sejukkan hatiku. Ya, insan mesra di mana saja berada, masih dengan acara ngopi malam di malam hari ini di edisi 16 Juli 2020. Bersama ada Afik di sini, ada Khadijah dan ada Sahran Himamaru ya. Ada saya juga Pak. Dan ada Bang Dimas ya, tentunya dilupakan ini Bang Dimas. Saya mohon maaf dilupakan Bang Karena Dimas memang ya. kebetulan tidak dapat kamera. Dan kalau Bang Dimas, tapi tentunya ada salam untuk Amin Tobaru yang ada di Malaysia ya. Ini selalu pendengar setianya ini Bang Dimas. Ya, ada di mana? Sebenarnya berbicara tentang Mas Samba juga saya ada kesedihan. Iya, bagaimana Karena, Bang Dimas? Saya ada teman juga, Iya. teman penyiar di radio sampai sekarang belum ada kabar. Iya. Namanya Dodi Anggara. Radio di Mas Samba. Ya, Iya. saya sudah berapa kali juga ke Mas Samba, termasuk di Masjid Suhada itu. Iya. Dan saya itu kan sudah agak setengah. Masjid Suhada yang tertimbun itu ya? Iya, Masjid Suhada itu yang di Mas Samba itu saya lihat. Makanya ada kesedihan juga sebenarnya kalau Sampai sekarang belum ada informasi yang belum masuk ada informasi ke Bang Dimas. Iya. Iya. Kita masih sementara cari informasi. Sedikit coba saya minta Bang Dimas mungkin ada semacam testimoninya tentang duka Mas Ada Samba ini. pengalaman lah di sana. Ya minimal ada ya. Iya. Pernah juga buat beberapa kegiatan di situ. Di Mas Samba ya. Di Mas Samba itu Iya. kebetulan waktu ada teman yang dari Jakarta yang alat tulis itu kita berkelanannya sampai Mas Samba juga. Iya alat tulis ya. Iya, itu berkelana sampai- Jangan disebut Iya. disebut mereknya ya. Iya, insya Allah Iya, Pak alat Tri, tulis, karena dia ya. tidak bayar makanya saya Iya. bilang alat tulis. Novel enggak bayar ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi sudah ada beberapa teman-teman dari komunitas, termasuk dari ACT yang kita tampilkan malam ini, Iya, termasuk dari teman-teman Yayasan Manusia Indonesia. Memberi kontribusi lah. Bukan ACP, ACT, aksi ACT. cepat, aksi cepat tanggap itu. Terus ini juga sebenarnya ada rencana dari teman-teman di sini, termasuk itu sudah ada beberapa sumbangan yang masuk Iya. untuk teman-teman di Mas Samba. Jadi kalau ada pendengar Radio Mesra yang ingin menyumbang, silakan sumbangannya dibawa ke sini dengan catatan ya sekali lagi jangan jadikan ini sebagai gudang lap ya. Ya benar. Iya, jadi artinya yang baru-baru ya, artinya Iya. seperti sarung Ya, yang baru. kalau ya. kita lihat layarnya- Bang Rama, Bang Sahran, Afik dan Nona yang satu itu Khadijah. bukan sebenarnya barang layak pakai yang dikirim. Iya. Justru barang baru itu Barang masih ada baru, dosnya. barang- iya. Sarung yang ada Iya. dosnya. Jadi kita Saya berharap seperti itu. dengarkan di obrolan tadi pagi ada kata-kata jangan, karena pernah pengalaman yang lalu waktu Palu katanya Iya, banyak ketika disortir banyak barang yang betul. Ya. yang Di bekas-bekas samping ya. tidak layak pakai juga tidak layak lihat. Iya. Iya. Ya, keluar Jangan dari berlebihan. ikatan pertemanan dengan yang ada di Mas Samba, saya berharap sebenarnya ini jangan lagi terjadi di kita. Iya. Bagaimana kita kalau kata Pak Kalebu jangan sampai kita mengubah mata air menjadi air mata seperti sekarang. Mata air. Saya jadi ingat kalau Bu ya seorang penggiat tentang Harusnya malam ini air mata. harusnya Ya, malam tentang ini mata air ya. datang di sini Iya, untuk iya, berbicara iya, iya. soal Harusnya kan. Penggiat mata air pelestarian. ya. Bagaimana Ya. dia dengan rumah balada Indonesianya Ya. dan dia sangat konsen di persoalan-persoalan mata air. Bagaimana hutan-hutan lindung itu bisa betul-betul dilestarikan. Ya, kalau informasi yang saya dapat sebenarnya bencana ini bukan ada di Mas Samba awalnya. Itu Iya. ada puluhan kilometer di bagian atas ada runtuh kemudian mengikuti arus sungai Sungai dan Mas Samba ya. akhirnya Tapi singgah itu di kan Mas Samba. sebenarnya kan Dimas itu kan hukum sunatullah ya. Iya, Yang betul. di hilir pasti siap-siap kalau terjadi apa-apa di hulu. Betul. Ya, seperti itu Kita kan? selalu siap. Selalu Iya. siap. Karena hulunya yang sudah mengirim bencana ya hilirnya harus terima. Iya. Ya, jadi ceritanya Bang Dimas tadi masih belum lengkap tadi. Ya. Ada bongkahan di bukit Bongkahan, dinding ya. apa memang tadi. Gimana? Dari gunung bagian atas itu karena yang hari itu saya lihat videonya memang ada bagian dari setengah gunung itu bongkahannya yang karena kan lumpur ya, kita memang berbicara lumpur tapi sebenarnya yang ada di Mas Samba itu bukan lumpur, itu tanah merah. Bisa diperhatikan di video itu sebenarnya tanah merah. Makanya ketika orang bilang lumpur yang melanda, tapi kan ternyata bisa diinjak itu.
Iya. Kemudian beberapa jam setelahnya itu bisa berarti memang Tanah Merah yang gunung yang sangat rentan lah ya. Rentan. Silakan Kembali lanjutkan. kalau saya sih Bang Rama gini, saya potong sebentar. Kembalikan ke topik utamanya, kita ngobrol di sini ya. Jangan-jangan nanti terjebak kita ngobrol bencana nih. Sekarang ini saatnya siapapun yang bekerja di terkait dengan genesis air atau dia pemuisi atau penyair, ini kesempatan sebenarnya untuk menyuburkan tangkapan indera dan rasanya untuk membuat puisi. Kegelisahan-gelisahannya kan melihat duka sampah ini. Kita jangan terjebak, kalau seorang penyair jangan terjebak pada duka yang diciptakan, tapi bagaimana kita terjemahkan itu dalam bentuk syair dan menyebarkan kesadaran kepada sesama manusia. Saya kira seperti itu. Jangan-jangan kita terjebak nanti pada obrol bencana. Padahal kita ngobrol puisi nih ya. Iya, kita hanya mau mengambil ruhnya saja. Iya, ruhnya mengubah saja. syair itu menjadi siar ya akhirnya ya. Benar. Iya. Ruh dari bencana itulah yang kita saripatikan, kita jadikan kata-kata yang mungkin ya bisa menyentuh hati rekan masyarakat kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Masamba. Untuk selanjutnya barangkali Khadijah saya persilakan untuk baca puisinya. Saat bumi berteriak oleh serakahnya manusia, langit menangis menghibah membasahi bumi. Menemani kesenduan bumi yang terlupakan, tercurah deras air mata langit membasahi bumi. Air mata langit mengalir ke segala arah di bumi, menegur seisi penghuni bumi atas kelegahan. Banjir hanya sebuah isyarat. Doaku untuk Masamba, Masamba kuat. Ya, terima kasih Khadijah ya. Besarlah dosa hamba menjelang saat ajal datang.
apa yang tangan minta. Tolong semua. Ya, insan mitra di mana saja berada, masih di acara Ngopi Malam ya, ngobrol puisi malam. Pada malam hari ini masih setia ditemani oleh Afif Noval, Khadijah, dan Sahran Himamaru. Saya bertanya kepada Khadijah tadi dulu ini, apa yang kamu rasakan ketika membacakan puisi tentang itu, tentang Masamba tadi? Iya. Tentang Masamba tadi. Iya, yang baru-baru ini. Iya. Apa perasaan apa yang ingin disampaikan? Perasaan yang saya ingin sampaikan adalah kita adalah manusia yang tentunya pasti memiliki banyak kesalahan. Jadi kita adalah manusia yang akan terus diuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu dari ujian itu adalah bagaimana kita bisa mampu untuk menghadapinya. Makanya tadi ada bait terakhir Masamba kuat. Gitu. Jadi kenapa ada bait terakhir tadi saya bilang Masamba kuat? Ya karena ini ujian dari Tuhan. Ada optimisme yang betul. yang disampaikan ya. Dan ujian ini adalah kekuatan kita untuk melihat ke depannya lagi bahwa kita masih bisa kuat untuk menghadapi ujian selanjutnya. Iya. Ya seperti itu. Iya. Pak Sahran mungkin ya, Bang Sahran ini akan membacakan puisi atau memberikan narasi-narasi tentang bagaimana ketika sebuah duka Masamba ini kita narasikan ke dalam sebuah puisi, kira-kira bagaimana gitu? Oh iya, oke. Iya. Sebenarnya saya sudah tidak untuk baca puisi ya. Iya. Saya informasikan dulu bahwa ada kiriman puisi dari Jepang ini ya. Ada mahasiswa sekarang di Jepang kirim puisinya tadi. Iya. Dan memberi izin untuk dibacakan nanti di acara ngopi yang ke-8. Oh iya. Iya. Ini namanya Oleh Yahya. Kalau ke Masamba nih ya. Iya. Saya kira begini. Iya. Setiap ada bencana yang terjadi bukan hanya di Masamba, entah apapun itu terjadi, mungkin saja di bawah hidung kita di Parepare. Iya. Khususnya kita yang bergerak di kerja-kerja imajinasi ini selalu menangkap realitas itu, kemudian disairkan, kemudian sair ini tadi diubah menjadi siar, di mana membangun proses penyadaran. Kemungkinan ada hilaf di antara sama kita sehingga kebencian ini terjadi, ya kita sadarkan mereka dengan dari sudut pandang kita. Iya. Dari sudut pandang puisi kan, kalau bencana begini kan ada sudut pandang dari kaum agamawan. Iya. Ada dari para politisi. Iya. Ada dari sosial. Pengamat lingkungan. Iya. Misalnya Walhi. Ya kita dari penyair. Kenapalah guna sebuah syair kalau dia tidak bisa menghentikan air mata? Seperti itu. Iya. Afik, bagaimana Afik ini? Ya, apa yang disampaikan Pak Sahran tadi? Ya tentu karena kita basisnya adalah puisi, jadi saya melihat dari kacamata penyair lah. Kacamata penyair bahwa sebenarnya musibah atau sebuah cobaan adalah sebuah ruh baru atau ruh yang paling kuat untuk ide seorang penyair lah begitu. Nah makanya penyair itu kerap kali punya pandangan unik terhadap sebuah isu atau persoalan di luar sana, termasuk berkontemplasi. Ya, butuh berkontemplasi. Makanya menurut saya hari ini dalam puisi yang saya bacakan tadi, saya menganggap bahwa ada semacam kelupaan yang sudah beratusan atau mungkin bertahun-tahun kepada Masamba. Jadi Masamba seperti rindu kepada umat Indonesia lah gitu. Umat manusia. Jadi saya menganggap bahwa ada rindu yang sangat terpendam bagi Masamba, bahkan kelupaan itu menyebabkan orang tidak menghargai Masamba itu sendiri. Jadi semacam ada sungai rindu dari Masamba kepada umat manusia lah, untuk kita lebih universal lah misalnya. Jadi saya menganggap bahwa dari kacamata penyair saya ada sungai rindu dari Masamba kepada kita yang sudah alpa terhadap ingatan kita kepadanya begitu, sehingga hari ini kita menjadikan dia sebuah kenangan yang perih yang membuat kita semakin optimis hari esok seperti itu. Ya, ada kerinduan bagi Khadijah yang pernah mengunjungi Masamba. Ya, kira-kira ada kerinduan tentang itu, dan kira-kira satu kalimat saja. Apa kira-kira kalimat yang paling pas untuk mengungkapkan kerinduan itu? Ya, kerinduan tentang Masamba itu tadi.
tentu saja saya sangat rindu karena itu hanya pertama. Saya sudah berdoa di sana, jangan ini menjadi terakhir kali saya untuk mengunjungi Masamba. Karena di sini pokoknya saya sangat bahagia. Untuk satu kalimat untuk Masamba, terima kasih telah hadir. Oh ya, terima kasih. Jadi akan saya bacakan puisi yang tadi baru saya tulis-tulis, saya coret-coret tadi. Judulnya Masamba, ku jenguk hatimu. Betapa tak berdayanya manusia, betapa fana hidupnya. Dalam bilangan menit, ratusan bahkan ribuan manusia disapu dan dihempaskan oleh deras dan gulungan banjir bandang berlumpur. Lalu duka pun menusuk dan menyebar tajam di setiap hati. Korban jiwa, harta, dan kehancuran lingkungan menerjang di Masamba, menerjang di Baibunta, menerjang di Baibunta Selatan, menerjang di Sabang, dan menerjang di Malangke. Ada sepi yang memagut hati, sebagai bayang-bayang dari puncak. Dari segala sepi adalah maut. Ada rindu untuk bisa bertahan, untuk berbagi harapan dan impian. Tetapi air yang menggemuruh serupa duka di dada. Untuk dapat berbagi sepi dan rasa takut, hanya kata-kata ini. Ingin ku jenguk hatimu Masamba, meski perih berair mata. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin
perlahan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, insan mesra di mana saja berada, kita masih ngobrol-ngobrol puisi ya di 102,8 FM di Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Pada setiap Kamis malam acara ngobrol puisi atau ngopi malam kita siarkan secara live ya melalui streaming di www.radiomesra.com ya. Bang Dimas, saya luruskan Pak. Iya. radiomesra.com ya, dan Mesradio Parepare. Oh, dan Mesradio Parepare ya, www ya. Kan Bang Dimas suka menggunakan kata itu lebih komunikatif. Agak ganjil, tidak ternyata memang ya. ada yang kurang. Iya, titiknya yang kurang. www.radiomesra.com. Oh, iya. Bukan www.radiomesra.com. www.radiomesra.com. Ya. Ya, tidak usah pakai www-an ya. Iya, lebih komunikatif ya. Kalau ya, insan mesra di mana saja berada, saya kedatangan tamu pada malam hari ini, tamu spesial Ahmad Kohawan ya. Ahmad Kohawan ini cukup lumayan juga. Antologinya sudah menyeruak kemana saja, termasuk dia termasuk fans beratnya Apa Jake ya. Apa Jake, mudah-mudahan pada malam ini Apa Jake di Padang ya, Sumatera Barat, mudah-mudahan pada malam ini bisa mendengarkan langsung suaranya Ahmad Kohawan. Walaupun beberapa kali Ahmad Kohawan mengikuti aktivitas atau event-event yang diadakan oleh Apa Jake di Sumatera Barat, di Padang khususnya ya. Saya persilahkan Ahmad Kohawan. Syair Pohon yang Terbakar, karya Henry H.U. Mardiluhung ya. Syair pohon yang terbakar. Pohon yang terbakar mengingatkan aku pada gedung gaib yang juga terbakar di tempat bukan ini. Warnanya api aneh, seperti keanehan lidah saat ingin menjilat. Seluruh rasa yang tertempel di udara dan kabut yang penuh gas. Lihat di batang dagingnya yang hangus itu, ada lentik, ada desis. Desis apa? Gosok mata, raksasa melata pun meringkuk seperti matahari retak. Matahari retak. Tapi kenapa tak gentar? Kengerian yang nikmat untuk ditelankan ke dalam perutnya, ke dalam kamar-kamarnya, ruang-ruangnya, gelas-gelasnya yang terisi oleh sekian sembab yang pernah terlupa atas tumpukan yang tersebar dalam kutub dan pinta. Pinta dan kata, kata dan data. Pemadam, tapi di asap, arang dan abu, pohon yang terbakar itu terus saja terbakar.
hening, hening, yang lenyap, lenyap, yang pengap, dan di pusar pengap aku. Setelah hari ini ke depan pun dituntun lengannya, lengan yang berbalut kelembutan dan ketersaputan, dan seperti hasrat nyali seekor kucing yang berlompatan. Pusar pengap itu pun mengulumkan penampangnya ke mulut yang kerak, mulut yang sedia menyajikan lubangnya ke sekujur organ yang terahasia, organ yang juga terbakar. Awasi raksasa belaka yang terus saja meringkuk itu. Gresik 2001. Ya, terima kasih Ahmad Kawan. Sedikit saya juga melihat ada beberapa kegelisahan Ahmad Kawan ini tentang Mas Samba ini. Oh, ya, saya pernah lihat di media sosial ya. Ya. Saya mohon maaf, saya ngintip ya. Ngintip media sosialnya Ahmad Kawan itu ada kegelisahan tentang Mas Samba ini. Coba ceritakan sedikit ya. Oh ya, makasih banyak. Saya canggung sebetulnya di wawancara Mas Sepuh bicara soal Mas Samba. Saya pikir kita semua harus turut merasakan duka yang dialami oleh kawan-kawan di sana. Dan apa yang di medsos yang disebut oleh Sepuh itu adalah sedikit dari ungkapan hati ya, ungkapan hati ya. Ungkapan hatinya kira-kira kalau bisa katakanlah 1-2 baris lah, dicoba diucapkan. Artinya kira-kira berimprov saja. Mas Samba, ya. Duduklah Mas Samba, bersujudlah Mas Samba. Kira-kira. Ya kira-kira. Ketika duduk dan bersujud itu, kira-kira itu ada hubungan ya, kasualitas antara yang di bawah dengan yang di atas ya. Ya, menurut Ahmad begitu ya. Iya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya, hubungan ini untuk menyadarkan manusia atau bagaimana? Ya, iya. Begitu. Iya. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, ini Ahmad Kawan ini orangnya pemalu ya. Ya. Walaupun sudah sudah besar ya. Sudah tamat SMA masih pemalu ya. Dia seorang salah satu ya di antara yang tumbuh di Parepare. Jangan malu-maluin aja Pak. Ahmad Kawan, penyairnya selain Afik Noval ini mulai tumbuh. Yang penting jangan malu-maluin aja, itu aja. Ya, jangan apa-apa malu. Mau membaca puisi Khadijah? Mungkin Kafik. Ke Afik dulu ya. Setelah ke Afik baru Khadijah. Ya, dipersiapkan. Ya, silakan Fik. Tangisan Mas Samba. Aku tak mendengar jerit tangisnya malam ini, tapi ku tahu itu sakit. Itu sakit semacam beling pecah. Dia tak sekedar pecah, tapi pecahannya menjadi butir paling kecil, menyakiti tubuh yang lain. Darah tak sadar mengucur, bagai angin malam yang datang dari kisah nelayan di laut. Garam air matanya mengusap pasir-pasir di jiwanya, bagai debur yang terus berdendang. Hanya mereka berkali-kali mengaduk pertanyaan-pertanyaan tentang kemana kita
akan menyembah. Sekian. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Ya, insan mesra di mana saja berada, kita masih di acara Ngopi Malam, Ngobrol Puisi Malam, masih di 102,8 FM Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Malam ini masih bersama Bang Dimas dan Bang Rama ya. Saya tidak akan melupakan ya, karena Bang Dimas tadi alhamdulillah Pak. Iya, tetap ya beda dengan Ambo Logo ya, tidak di. Oh iya, menyapa Pak Ambo Logo. Kita sapa Pak Ambo Logo. Mudah-mudahan Pak Ambo Logo menonton di sana atau mendengarkan langsung ya, siaran langsung. Kita masih bincang-bincang masalah bencana di Masamba malam ini yang ada hubungannya dengan persoalan-persoalan dengan kata-kata. Malam ini saya akan mempersilahkan Hadijah tentunya untuk membacakan puisi yang berhubungan ya, tentunya ada hubungannya tentang bencana ya, walaupun itu tidak di Masamba. Dipersilahkan Hadijah. Alur air mata pun dangkal dan tersumbat. Kemana lagi air mata langit akan disimpan dan mengalir? Manusia telah melupakan alam dan tak peduli lagi. Alam membalas dengan kekuatannya, menerjang segala rintangan dan dahsyatnya. Manusia terpana oleh kuatnya alam. Sekian. Ya, terima kasih Hadijah. Ini bercerita tentang alam dan manusia.
Ya, manusia dan alam itu harus saling menyatu, harus saling menyapa dan harus bersahabat. Tidak boleh saling salah menyalahkan manusia dengan alam. Dia adalah sahabat ya. Alam dan manusia bersahabat. Afik akan memberikan mungkin semacam narasi-narasi kecil tentang bencana ini gimana? Ya, tapi yang ada hubungannya dengan puisi. Saya pengen bilang begini, Bang Rama, bahwa apa yang terjadi di Masamba, apa yang terjadi di Palu, apa yang terjadi di Indonesia ini adalah sebenarnya peringatan juga untuk kita yang ada di Pare-Pare bahwa bencana itu bisa terjadi di mana saja. Iya, betul. Terjadi di mana saja, sama dengan tsunami di Aceh ya. Tsunami di Aceh itu hal yang sangat luar biasa dan itu sempat mengguncang dunia persoalan itu ya. Karena begitu dahsyatnya tsunami itu. Dan likuifasi yang ada di Palu juga demikian. Iya, di Pangandaran Jogja misalnya, ada di Lombok. Ya, tapi semua ini kan akan dirangkum dalam ruh kata-kata ya. Kalau menurut Afik ini karena kita malam ini ngobrol puisi, jadi kita rangkum, kita satukan menjadi satu ruh kata-kata yang kira-kira bagaimana menurut Afik masalah bencana ini? Ya, jadi kalau kita berangkat dari puisi, seorang penyair harus selalu memiliki kesadaran universalitas atau melihat secara objektif. Jadi ide penyair terhadap bencana misalnya untuk hari ini adalah bagaimana dia melihat sesuatu yang berangkat dari subjektivitasnya untuk menyatukan dirinya dengan hal-hal yang objektif tadi, hal-hal yang sedang berkelana atau sedang berkelindan di depannya begitu. Nah, musibah hari ini harusnya seorang penyair bisa menangkap itu sebagai momentum bagi dia menyuarakan bahwa karena kita berbicara tentang universalitas atau objektivitas, berarti kita akan membicarakan ada sebuah kesatuan antara ruh manusia dan ruh alam begitu. Karena sebenarnya bukan manusia yang merusak atau alam yang menyerang begitu, tapi tentu ada sebuah metafor dalam puisi untuk menggambarkan itu. Tapi dalam ide saya bahwa alam dan manusia harus tidak boleh alpa untuk saling mengingat begitu. Tapi tidak salah juga kira-kira kalau ada teman teman yang hanya pada saat-saat bencana alam begini hanya dia menulis puisi cinta, menulis puisi rindu, menulis puisi patah hati. Itu gimana, Fik? Apakah itu tidak sensitif atau bagaimana? Saya kira penyair itu hari ini tentu menemukan dirinya masing-masing lah. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu mengkerdilkan lah tidak sensitif. Karena kadang-kadang masih ada yang sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kita membahas tentang bagaimana kesepakatan kita terhadap ruh puisi itu sendiri, tentu itu sangat tidak elok lah. Tidak indah, tidak baik. Karena sebagai masih ada yang sibuk dengan mamanya, masalah dengan mantannya, masalah dengan apa, dia sibuk dengan puisi-puisi. Padahal di depan dia ada bencana. Tentu. Itu dahsyat. Seorang penyair, tapi kekuatan penyair bisa saja dengan tersakiti oleh mantan, dikena juga musibah dan terus dia melakukan kontemplasi di antara keduanya. Dia melakukan metafor mantannya sebagai bencana, itu sangat elok, lebih elok bahkan. Justru pandangan patah hati. Bukan kalau dia maksud saya dia sungguh manusia yang cukup cerdas lah untuk bisa menjadi penyair gitu. Tapi berseliweran bencana alam di depannya masa bodoh lah. Yang penting mantan saya puisikan. Kira-kira begitu. Atau tidak dia menganggap Masamba hari ini sebagai mantannya begitu. Itu yang paling luar biasa. Yang luar biasa. Paling sendu mungkin. Paling sendu di hati kita. Mungkin aku bisa membacakan satu puisi lagi. Satu puisi terakhir. Satu puisi terakhir. Pada malam hari ini Khadijah tadi sudah. Sekarang Afik satu puisi lagi pada malam hari ini. Silakan. Duka untuk Masamba. Tarian di tanganku sudah semacam upacara-upacara.
Terlebih ketika kulihat bagaimana bencana mengkoyak-koyakkan mereka. Dalam setiap perubahan-perubahan gerakan tangan yang kulakukan, terpintal duka tentang kenyataan baru raga misteri jiwa. Tatap mataku menyembur cahaya ilahi, bertebaran pada realitas bahwa esok aku akan kemana. Kuulang pula ingatan suara-suara dari mereka, hingga aku melarikan diri ke dalam jiwa-jiwa mereka. Sekian. Ya, Insan Putra di mana saja berada, waktu jualah yang memisahkan kita pada malam hari ini pada acara Ngopi Malam. Terima kasih untuk tamu yang spesial ya, spesial guest pada malam hari ini. Khadijah, insya Allah ke depan bisa tetap sharing dengan kita cakap-cakap tentang puisi ya. Puisinya Khadijah bisa dibaca-bacakan di sini, atau ada teman-temannya Khadijah boleh dibawa kemari untuk membacakan puisi. Kita cerita puisi, cerita pengalaman hidup, kita sharing, karena pada dasarnya manusia itu manusia pembelajar. Setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap jam itu belajar manusia. Terima kasih untuk Afik yang penggagas tema pada malam hari ini dan memberikan banyak macam uraian. Saya dan Bang Dimas, Bang Rama dan Bang Dimas tentunya mengucapkan terima kasih kepada Insan Musra di mana saja berada. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus tunggu bencana baru kita percaya kebesaran Tuhan? Mengapa harus tunggu bencana tentara datang untuk kemanusiaan? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti ini? Mengapa harus tunggu bencana? Kita rela sisihkan harta untuk sesama. Mengapa harus tunggu bencana baru kita bersahabat dengan alam? Mengapa gak setiap hari berbuat seperti
Mesra 101,8 FM. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.